Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lembu Express bersama saya Heru Budianto. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk membuat video lagi. Dari udah sekitar 2 bulanan saya tidak mengupload video baru, dan alhamdulillah untuk hari ini setelah hari raya Idul Adha saya berkesempatan untuk membuat video baru. Dan untuk pagi hari ini pukul 8 pagi ini sapi-sapi sudah sehabis kompor. Nanti masih membersihkan kandang ya. Ini kondisi kandang masih kotor, belum saya semprot. Tapi ya saya sempat-sempatkan untuk membuat video lagi saja, tidak apa-apa. Untuk pagi hari ini saya mau mengabsenkan sapi-sapi. Jadi ada beberapa sapi baru di kandang Lembu Express ini, yang tentunya nanti ada cerita-cerita sedikit lah tentang asal-usul sapinya, dan juga kriteria sapi, dan juga alasan saya masih memelihara sapi baru di musim wabah seperti ini. Jadi terus ikutin video kali ini, jangan sampai terlewat. Nah, lanjut. Untuk sekarang saya mau mengabsenkan satu persatu sapi yang ada di kandang. Dan yang di depan saya ini ada sapi yang berukuran besar, berukuran jumbo. Dan ini bukan sapi baru ya, ini masih sapi yang lama. Jadi di kandang saya ini ada 1 ekor yang memang saya sisain sapinya seperti ini. Sapinya masih belum gemuk sih ya, masih banyak tempat terisi. Untuk kulit-kulitnya itu masih sangat kendor sekali juga. Bahasanya gimana itu ya, pokoknya kulitnya itu masih kendor dan badannya itu belum terisi full. Dan untuk kaki-kaki juga masih bagus. Dan sapinya untuk nafsu makannya masih stabil. Untuk sapi ini posisi di kandang sudah 7 bulan lebih ya. Udah hampir 8 bulan ini di kandang. Dan untuk posisi sekarang sapi ini poel 2 pasang dengan bobot 900 kilo. Jadi untuk sapi ini sekarang bobotnya udah 900 kilo. Dulu waktu beli itu bobot 600-an kayaknya ya. Ya, untuk sapi ini memang untuk rata-ratanya sampai hari ini memang cuman sedikit ya, cuman sekitar 1,1 1,2 kilo ADG-nya per 7 bulan. Jadi rata-rata 7 bulan, bukan cuman rata-rata per bulannya ya. Karena kalau di rata-rata per bulannya sih naik turunnya itu, kenaikan bobotnya itu tidak menentu. Tetapi kalau untuk kenaikan bobot per 7 bulan itu ini sekitar 1,1 1,2 kilo perharinya selama 7 bulan, di rata-rata selama 7 bulan itu. Dan untuk sapinya memang bagi saya masih kurus dan masih bisa digemukkan lagi. Dan untuk usia yaitu tadi udah poel 2 pasang, jadi saya tidak tahu untuk usia pastinya. Dan semoga saja ini ya besok sehat-sehat terus, dan apa ya, menjadi, kalau menjadi maskot enggak sih ya, ya menjadi sapi yang jumbo lah seperti itu, insya Allah. Lanjut ke sapi yang kedua, ini sapi pegon. Iya, sapi pegon ini. Sapi pegon poel 1 pasang. Ini poelnya 1 pasang. Lalu bobotnya masuk itu ini pas hari H, ini pas hari H kurban kemarin. Ini bobotnya 540 kilo. Poel 1 biji. Dan ini untuk penggemukan jangka pendek ya. Karena memang ini dilihat dari kaki-kakinya juga tidak ganteng, mukanya tidak ganteng, jenisnya juga tidak ganteng. Tetapi untuk waktu-waktu ini memang mencari sapi yang ganteng-ganteng itu susah. Jadi ya seadanya aja lah yang menurut saya itu prospek untuk digemukan. Dan semoga saja ini bulan depan udah tembus mendekati 600 ya.
Jadi ini bobot sekarang itu bobot kemarin waktu masuk pas hari H itu, jadi minggu lalu itu 540. Geser lagi ke sapi semental, masih kotor banget ini, belum saya semprot-semprot kandangnya. Ini sapi semental seperti ini, mukanya ganteng, warnanya merah. Kaki-kaki juga bagus, cuman karena kotor sih aja sih ini. Untuk poelnya ini sapi ini non poel, sapi semental non poel, dan bobot masuk ini 580 apa 590, pokoknya mendekati 600 tapi belum ada 600 untuk bobot masuknya kemarin, masih belum poel. Dan untuk sapi ini perkembangannya bagus sih ya. Jadi ini bulan yang lalu itu bobotnya sekitar 510 gitu aja, 510. Setelah 1 bulan ini jadi 580. Untuk sapi ini perkembangannya bagus sekali, dan usianya juga masih muda. Tapi kalau untuk jogrokan ya tidak terlalu tinggi dan juga tidak panjang ya, cuman standar lah untuk ukuran sapi ini. Dan untuk kedepannya belum tahu ya, pokoknya intinya untuk sapi yang baru-baru seperti ini untuk penggemukan jangka pendek ya. Tapi kalau misal besok dilihat sampai 3 bulan 4 bulan terlihat prospek ya, mungkin bisa dijumbukan lagi seperti itu. Jadi untuk harga beli juga standar saja, standar. Tapi kalau yang sapi seperti ini, seperti itu, ini harga belinya juga di atas standar sedikit lah. Misal standarnya 50.000 per kilo ya di atasnya gitu. Karena untuk saat ini ya beli yang sapi ganteng-ganteng agak susah ya. Ini kalau misal pasar Muntilan buka, kan ini pasar Muntilan tutup ya. Kalau pasar Muntilan buka, ini dibawa ke pasar ya, dimandiin bersih semuanya, dibawa ke pasar Muntilan juga jadi sapi ganteng-ganteng seperti itu. Dengan bobot kemarin masuk 580 590, lupa pokoknya, itu ada di catatan sih ya. Ini datang di kandang itu Hamin 2 Idul Adha. Sapinya ini dari sapi tetangga ya, tetangga desa. Jadi insya Allah ya, apa ya, sudah saya terpantau lama karena ini juga menggunakan pakan saya juga. Jadi insya Allah aman. Nah, ini sapi yang ketiga, ini sapi baru, ini sapi jenis semental, ini sudah laku sih ya. Ini kemarin ada gandengannya, jadi 2 ekor ini sama yang satunya, tapi kemarin waktu 1,5 bulan terus laku. Ini jadi udah di kandang 1,5 bulan sekarang. Kalau yang gandengannya ini udah laku, dia yang gandengannya ini itu 1,5 bulan yang lalu bobot 590. Setelah 1,5 bulan kemarin bobotnya 670. Selama 1,5 bulan naik sekitar 80 kilo yang barengannya ini. Lalu untuk yang sapi yang ini saya penimbangan itu waktu 1 bulannya, yang setengah bulan ini belum saya timbang lagi. Ini bobot awalnya masuknya 520. Lalu setelah 1 bulan itu kemarin saya timbang ada 560. Kalau yang ini 1 bulannya per 30 harinya cuma naik 40 kilo. Kalau yang gandengannya ini yang kemarin laku itu naiknya 80 kilo. 80 kilo setelah 1,5 bulan.
sekitar 45 hari. Kalau yang ini 15 hari terakhir ini belum saya timbang lagi, tapi ini sapi ini sudah laku ya, sudah laku. Dan di kandang yang baru itu baru perbaikan lantai. Jadi ini dealnya itu harga timbangan besok pas waktu ambil, harga timbangan kali 52.000 sapi ini, sapi jenis semental. Dan juga keriting juga ya sapi ini. Ini juga non poel. Jadi yang non poel itu ini 1, 2 dan dia. Lanjut lagi saja ke sapi yang ketiga, yang keempat, maaf. Yang keempat ini sapi jenis limosin bertanduk ya, limosin bertanduk. Ini baru datang kemarin pagi. Kalau dari keterangan petaninya itu, petaninya juga tetangga desa juga. Dari keterangan petaninya ini umurnya 16 bulan. 16 bulan itu berarti 1 tahun lebih 4 bulan. Untuk bobot badannya itu kemarin saya timbang 544 kilo sapi ini. Umurnya masih 16 bulan. Ya untuk posturnya ya seperti ini, bokongnya juga ya membentuk lah khas limosin. Pangkal ekor juga khas limosin. Jadi kalau limosin memang pangkal ekornya seperti ini. Jadi dari cetek ini ke belakang itu seperti ini. Kalau limosin terus selalu setelah ekor dia bulat gini. Biasanya kalau limosin itu memang begini. Dari ciri khasnya pangkal ekor, bentuk bokong seperti ini. Walaupun lehernya belum terisi, tapi biasanya itu dari kecil itu memang bokongnya itu kalau limosin seperti ini, lebih bulat daripada semental. Biasanya seperti itu. Tetapi semental yang bulat-bulat juga banyak juga. Tapi kalau ciri khas dari limosin memang seperti ini. Kalau ada darah-darahnya limosin, walaupun itu limosin cross, pasti ciri khasnya di bokong ya. Kalau menurut saya seperti itu, pengalaman saya seperti itu. Kalau limosin itu biasanya ciri khas itu dari, walaupun cross dengan Brahman atau walaupun cross dengan sapi apapun, biasanya bentuk bokongan itu lebih menonjol daripada leher seperti itu. Tetapi kalau yang limosin asli ya pastinya depan leher isi, belakang juga isi. Nah, sekarang kita lihat dari depan ya sapi-sapinya seperti ini. Ini yang tadi yang pegon-pegonan tadi, pegon-pegonan. Ya memang pegon-pegonan, manusia memang pegon. Dan ini yang simental tadi non poel yang masih tidur, yang kepalanya keriting, dan juga yang limosin bertanduk ini. Ini juga non poel. Tapi kalau yang ini sudah laku sih. Sebenarnya lakunya bareng sama yang gandengannya yang kemarin 1,5 bulan naik 80 kilo sih ya. Tapi ini cuman menunggu kandangnya itu kering lantainya, kan habis perbaikan kandang. Dia dari depannya seperti ini. Kalau limosin ya seperti yang saya katakan tadi, lehernya agak kurang berisi. Beda sama yang kalau simental ya, simental, dan ini pun simentalnya sebenarnya simental cross sih ya, karena bentuk lehernya itu seperti kayak gimana ya, kayak ada bentuk perototannya kayak punuk ya, kayak ada punuknya sedikit gitu. Di bagian belakang kepala itu seperti ada punuknya. Dan menurut saya ini ada darah-darahnya cross-crossan ya. Karena biasanya simental itu lehernya tidak berbentuk punuk di atas seperti itu. Biasanya simental itu lehernya lebih ke rata bulat gitu. Dan untuk ngobrol-ngobrolnya, mungkin ini saya tambah, alasan saya ya menambah sapi-sapi baru, atau saya berani menambah sapi-sapi baru di kandang itu karena ya sapinya dari daerah sini saja, dan saya tahu asal-usul sapinya, dan juga untuk kesehatan sapi ya saya cuman lihat dari sekilas mata saja ya. Jadi sapi-sapi ini memang dari sapi-sapi daerah saya sendiri, tidak dari luar daerah atau dari luar kecamatan, itu enggak ya, enggak sampai luar kecamatan. Jadi ini masih satu kecamatan saja.
tetangga kelurahan lah gitu, tetangga desa. Dan saya pantau di daerah sini kan, di daerah beberapa kelurahan di kecamatan saya ini masih aman ya, walaupun di kecamatan saya ada kelurahan-kelurahan atau ada desa-desa yang sudah terjangkit PMK, tetapi untuk daerah sekitar saya, sekeliling saya, sekitaran radius 10 kilometeran itu masih aman lah, dan semoga saja tetap aman terus seperti itu. Karena masih aman, jadi ya insya Allah juga masuk ke kandang sini aman. Dengan kalau untuk penanganan saya nggak tahu bener ya, tapi yang penting saat masuk kandang itu saya semprot disinfektan ya, rajin-rajin lah. Sapi yang baru itu langsung saya semprot disinfektan, dan juga untuk kandang juga saya semprotkan disinfektan terus. Komboran udah habis semua, dan mungkin habis ini saya mau menyemprot kandang ya, karena kandang masih kotor sekali. Dan ini untuk sapi yang lama 7 bulan di kandang, sapinya juga masih kurus, bobot 900 kilo, masih kurus bagi saya ya. Seperti inilah kalau bagi saya sapi yang belum terisi penuh. Apabila sudah bobot 900, insya Allah masih prospek gitu. Kalau bobot 900 sudah gemuk, begitel, udah bulat gitu, malah saya kurang tertarik gitu. Jadi kalau prospek-prospeknya sapi jumbo menurut saya pribadi itu sapi bobot 900, kalau masih belum terisi full, masih kurus, itu masih bisa digemukkan lagi. Tapi kalau yang sudah bulat, sudah kayak terisi full gitu, saya mah kurang suka ya kalau bagi saya. Karena kalau untuk sapi jumbo itu membutuhkan wadah badan itu yang gede, memang gede ya sapinya. Dan untuk sapi ini menurut saya juga badannya proporsional, masih kurus, belum terisi full, dan prospek lah. Untuk tinggi badan sapi ini kemarin saya ukur 160 cm, jadi pokoknya sekitaran 158 sampai 160 kemarin itu saya ukur untuk bagian kaki depan. Kaki depan itu sampai ya lurus kaki depannya, pengukuran umum lah sampai sini nih, bukan di punuk ya, bukan di punuk, tapi di kaki depan sini kemarin saya ukur itu. Dan insya Allah masih prospek seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya video kali ini, absen santai di kandang Lembu Express. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.